Harus tahu Pak penempatan rumah-rumahnya. Rumahnya to, rumahnya ta, rumahnya dal, ujung lidah dengan pangkal gigi seri atas. Rumahnya sod, rumahnya sin, rumahnya zain, ujung lidah bertemu pangkal gigi seri bawah. Nah sekarang masuk rumahnya dal, rumahnya wo, rumahnya tha, yaitu adalah ujung lidah bertemu dengan ujung gigi seri atas, yaitu dal, wo, kemudian apa? Tha. Huruf dal, huruf wo, huruf apa? Tha. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban barakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul husna idza syi'ta sahla. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa amalan mutaqabbalan. Ahibati fillah azani Allah wa yakum jami'an, bapak-bapak dan ibu-ibu dan beserta para jamaah dimanapun Anda berada yang menyaksikan acara kita kali ini. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semuanya, daripada nikmatnya, daripada karunia-Nya, hidayahnya terlebih, sehingga dengan kenikmatan Allah Subhanahu wa taala tersebut, dan di antara kenikmatan tersebut adalah hidayah, kita mampu memilah dan memilih antara bainal haqqi wal batil, antara hak dengan kebatilan, antara taat dan kemaksiatan, antara tauhid dan syirik, antara bid'ah dan sunnah. Selayaknya kita mensyukuri bersama, selayaknya kita mempergunakan tersebut di atas jalan yang benar, berharap Allah Subhanahu wa taala menambah kenikmatan-kenikmatannya kepada kita semuanya. Kemudian salat serta salam mudah-mudahan selalu kita haturkan kepada qudwah hasanah kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, dan tidak lupa juga para pengikutnya yang senantiasa setia di atas jalan kebenaran hingga yaumul qiyamah. Kita berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita termasuk hamba-hamba yang diberikan keteguhan hati, diberikan kesabaran di dalam menjalankan sunnah-sunnah beliau, dengan berharap kelak kita mendapatkan syafaat dari Rasulullah dan dikumpulkan di surganya kelak bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ahibati fillah azani Allah wa yakum jami'an. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam awal-awal surah Yusuf, yang mana memberikan khobar kepada kita semuanya pentingnya mempelajari Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Ya, Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Quran itu dengan Arabiyan. Arabiyan itu dengan bahasa apa Pak? Bahasa Arab. Jadi la'allakum ta'qilun. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan la'allakum ta'qilun, agar kalian itu, apa arti ta'qilun itu? Mampu dan bisa mempergunakan dan menempatkan akal gitu. Agar kalian berakal, itu artinya. Apa di antara bentuk kalimat berakalnya kita? Memahami ayat-ayat Al-Qur'an, mempelajarinya, kemudian mengetahuinya, mendakwahkannya. Nah, di antara poin yang wajib kita pahami bahwasanya Al-Quran itu diturunkan bilisanin Arabiyyin mubin, dengan lisan Arab yang jelas, yang fasih.
Terus kalau diturunkan dengan lisan Arab, Arabian la'alakum taqilun, apa tuntutan bagi orang yang non Arab? Adalah mempelajarinya. Memposisikan diri, menempatkan, mengepaskan bacaan Al-Quran kita itu dengan sebagaimana mestinya, yaitu lisanul Arab, dengan lisan Arab. Nah, berarti hukum mempelajari tajwid, tahsin dan sebagainya itu adalah sebuah kepastian, adalah sebuah keharusan, dan adalah sebuah kewajiban. Kenapa? Karena Allah menurunkan Al-Quran dengan lisan Arab, dengan bahasa Arab. Dan kita ditakdirkan bukan termasuk orang Arab, tapi dituntut untuk mempelajari lisan Arab ketika membaca Al-Quran itu. Berarti Islam itu tidak terlepas dari yang namanya Arab, Pak. Bukan ke Arab-Araban, berarti kita tidak boleh fobia dengan Arab, gitu maksudnya. Nah, wajib mempelajari itu. Nah, salah satu konsekuensi mempelajarinya adalah salah satunya mempelajari apa yang kita pelajari dari makhorijul huruf. Dari makhorijul huruf. Dan sifat-sifat huruf beserta hukum-hukum yang terkait dengan Al-Quran itu. Karena Allah mengatakan la'allakum ta'qilun, agar kalian itu apa? Berakal, berpikir. Nah, itu konsekuensinya. Di antara kita berakal adalah mempelajari daripada Al-Quran tersebut dengan bahasa Al-Quran, yaitu bahasa Arab. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pelajaran kita untuk menegakkan konsekuensi kandungan ayat tadi, la'allakum ta'qilun tadi. Dan kita terakhir sampai di mana, Pak? Saya masih ingat. Baik, huruf shad, huruf sin, huruf zain. Ya, benar. Ada yang salah? Baik. Tidak berbeda pendapatnya. Saya kira berbeda pendapat. Baik, pada pertemuan yang lalu kita mempelajari huruf makhorijul huruf. Nah, ini loh, Pak. Makhorijul huruf dari huruf shad, huruf sin, huruf zain. Yang mana huruf tersebut adalah huruf lisan. Dipahami dulu bahwasanya huruf ini adalah huruf apa? Lisan. Tepatnya apa? Torful lisan. Torful lisan itu adalah ujungnya lidah. Jadi kalau lidah itu kita bagi 3, ujung lidah, pertengahan lidah, pangkal lidah. Nah, ini huruf torful lisan, ujung lidah, shad, sin, zain. Bertemu dengan apa? Pangkal gigi seri bawah atau pertengahannya. Nah, kalau kita mempelajari kitab-kitab tajwid yang lain dikatakan bisa pertengahannya. Nah, kemudian apa poinnya? Pada pertemuan yang lalu kita sampaikan itu ada poin-poin penting itu. Siapa yang bisa menyebutkan? Ada 3 langkah, 3 poin catatan penting pada pertemuan yang lalu. Apa itu ya? Pak Nardi? Untuk sin dan untuk shad. Jadi pertama ada 3 poin kemarin catatan, yang mana 3 poin tersebut 1 poinnya semuanya sepakat, yang 2 poin berbeda pendapat, berbeda tempat. Yang pertama 1 poinnya adalah apa?
meletakkan ujung lidah di pangkal gigi seri bawah. Nah, huruf sin, huruf shad, huruf zain ini semuanya sepakat sama gitu loh. Kondisinya sama. Sin, shad, zain itu kalau kita pengen mengucapkan dengan benar sesuai dengan perintah Al-Qur'an gitu kan. Karena tadi Al-Qur'an diturunkan dengan bahasa Arab. Tuntutan kita ketika kita mengucapkan huruf sin, huruf shad, huruf zain, tuntutannya yang pertama adalah meletakkan ujung lidah itu di pangkal gigi seri bawah. Huruf shad, huruf sin, huruf zain sama, sepakat, gitu kan. Itu catatan yang pertama. Catatan yang kedua, apa nanti? Satu arah. Shad dan sin, yaitu apa? Mengarahkan angin dan suara. Itu yang kedua, catatan yang kedua, yaitu mengarahkan angin dan suara itu satu arah di ujung lidah. Terkhusus untuk huruf zain tidak, angin tersebut tidak diarahkan di ujung lidah satu arah, tidak. Karena zain itu termasuk huruf jahr nanti kalau kita mempelajari sifat huruf, dan dia bukan termasuk huruf hamzah, yaitu bukan termasuk huruf yang di situ dituntut mengeluarkan nafas yang berlebih, angin yang berlebih. Jadi sin sama shad yang anginnya tertuju satu arah di ujung lidah itu. Nah, huruf zain tidak. Kemudian yang ketiga, mengangkat pangkal lidah di bagian belakang ini hanya terkhusus untuk huruf shad saja. Baik itu kondisinya apa? Fathah, kasrah, dhammah atau sukun, sama gitu kan. Nah, itu tiga catatan di dalam pengucapan huruf shad, huruf sin, huruf zain pada pertemuan yang lalu. Kita ringkas lagi, kita ulang. Yang pertama, catatan yang pertama adalah apa tadi? Yaitu meletakkan ujung lidah. Ujung lidah itu diletakkan semua, ada diletakkan apa namanya, diletakkan ujung lidah di pangkal gigi seri bawah. Nah, ini berlaku untuk huruf apa? Shad, sin, zain. Semuanya sepakat. Semuanya sepakat seperti itu gitu. Jadi diletakkan di bawah semuanya. Kemudian yang kedua, apa kemarin Pak Nardi? Mengarahkan suara dan angin di ujung lidah. Nah, satu arah. Ya, satu arah di ujung lidah. Nah, terutama untuk apa? Shad sama sin. Nah, kemarin kita berikan ikhtilafnya. Kenapa? Nah, khusus huruf zain tidak. Huruf zain ini anginnya tidak. Kecuali apa? Huruf zain ini apa? Anginnya tidak termasuk. Nah, ini penting Pak, penting untuk mengetahui ini. Jadi angin khusus untuk huruf sin sama shad itu, angin itu menuju satu arah di ujung lidah, bukan mecah di tengah. Bukan mecah di tengah. Kenapa Pak? Banyak orang yang mengucapkan huruf shad atau sin itu mecah di tengah angin itu. Mecah di tengah, sehingga suara yang dihasilkan itu bukan shad, justru berubah menjadi sin. Kenapa? Nanti artinya itu berbeda Pak. Saya kasih permisalan, kalimat basir, innallaha sami'un basir, gitu kan? Antara basir, lihat. Nah, lihat Pak, basirun. Apa basirun itu? Maha melihat, ya kan? Maha melihat. Nah, itu kalau terucap dengan benar shad itu. Shad itu kalau terucap dengan benar
maka arti pun juga tidak akan berubah. Basir, sod, soi. Basir, basir. Kenapa? Anginnya terarah di ujung lidah. Basir, sami'un basir, sir. Nah, berbeda kalau angin tersebut pecah di tengah, sehingga terucap sod ini berubah menjadi basir. Nah, basir. Nah, demikian juga dalam pengucapan. Ini tolong perhatikan antara sirot dengan sirot. Banyak yang mengucapkan sirotol ladina, jadi siroto, sami'um basir. Lihat, sir satu arah, basir, bukan basir. Nah, ketika terucap basir, maka ini makna itu sudah berubah, Pak, beda. Basir artinya apa tadi? Basir, maha melihat. Basir artinya apa? Pemberi kabar gembira. Nah, ini tukang kabar gembira, basir. Artinya sudah berubah antara basir dengan basir. Nah, sampai nanti menamakan anak, jangan dinamakan basir, Pak. Basir, apa basir artinya? Yang pertama ini? Maha melihat, nggak boleh. Tapi namakan saja basir. Apa basir? Tukang membawa kabar gembira, basir. Nah, demikian ayat ini banyak, Pak. Sami'um basir, jangan terbaca sami'um basir. Nah, ketika kita mendengar atau ketika kita membaca ayat yang berbunyi sami'um basir, terbaca sami'un basir, langsung ketahuan penyakitnya di mana, gitu loh. Kesalahannya di mana? Oh, ternyata kesalahannya itu anginnya tidak tertuju di satu arah ujung lidah, tapi anginnya justru malah mecah di tengah. Lah, mecah di tengah itu kan huruf apa? Huruf shin. Huruf apa? Shin. Dulu kita membahas tentang huruf jim, shin, ya. Jim, shin, kemudian apa? Ya. Di mana itu? Tengah lidah. Tengah lidah. Basir, yasir juga sama. Taib. Nah, ini contoh. Kalau kita mengucapkan kalimat atau huruf itu salah. Jadi kan di sini ada catatan penting toh, Pak. Catatannya apa? Kita mengucapkan makhorijul huruf. Kita mengucapkan huruf-huruf hijaiyah. Makhrij kita itu salah, berdampak kepada makna yang berubah. Itu loh. Berdampak kepada makna yang berubah. Jadi basir, basir. Nah, itu akan merubah makna. Maka penting mengetahui poin yang kedua ini, mengarahkan suara dan angin di ujung lidah satu arah. Terkecuali untuk huruf zain. Terkecuali untuk apa? Huruf zain. Huruf zain tidak. Huruf zain tidak terucap idza zulzilati, enggak. Idza zulzilati. Nah, ini angin tidak boleh keluar. Kenapa? Huruf zain adalah huruf yang tidak dituntut keluar angin di situ. Dia huruf jahar. Taib. Itu yang catatan yang kedua. Catatan yang ketiga adalah apa? Diangkatnya pangkal lidah. Diangkatnya pangkal lidah. Khusus untuk huruf apa? Shad di setiap kondisi. Nah, khusus untuk huruf shad di setiap kondisi, baik itu fathah, kasroh, domah. Nah, ini pentingnya mengetahui walaupun dia itu kasroh. Nah, contoh basir ini kan, basir ini. Ini kalau nggak diangkat pangkal lidahnya, jadi basir, imasin, imasin, basir, enggak. Tapi basri, sri, pangkat lidah itu naik. Pangkal lidah itu apa? Naik. Nah, inilah
Tiga catatan penting di dalam pengucapan huruf ujung lidah antara sin, antara shad dengan antara huruf zain. Taib, ini ringkasannya. Taib. Para jamaah azanillah wa yakum jami'an. Kita masuk di poin yang C, yaitu makhorid selanjutnya. Insya Allah bisa dipahami ya. Poin yang ini sedikit mengulang. Bismillah. Jadikan sebuah catatan besar, Pak. Apa catatannya? Yaitu tadi. Ada catatan besar. Catatan besar yang pertama, Al-Quran itu harus dihormati. Karena itu kitabullah, petunjuk manusia, jalan hidup kebahagiaan manusia. Kemudian di antara bentuk penghormatan kita kepada Al-Quran adalah mempelajarinya. Nah, di antara poin mempelajarinya yang paling penting adalah ini loh, salah satunya seperti ini. Salah mengucapkan huruf di dalam Al-Quran itu bisa berdampak kepada arti, bisa berdampak kepada berubahnya maksud Al-Quran itu. Berdampak kepada apa tadi? Berubahnya maksud daripada Al-Quran itu. Antara basir dengan basir beda. Ashab dengan ashab beda. Nah, alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi asha. Bi asha atau bi asha atau bi asha. Nah, ayat-ayat yang lain itu banyak, Pak. Wa makanu muntasirin atau wa makanu muntasirin. Nah, itu beda. Ka'annahum jaradum muntasir atau muntasir, beda. Nah, itu antara shad sama shin saja udah bermasalah itu. Contoh, muntasir. Apa muntasir pakai shad artinya? Muntasir pakai shad itu artinya tertolong. Junudun muntasir di dalam surah Ka'annahum junudun muntasir di juz 27. Nah, itu kan muntasir pakai shad. Lah kalau nanti terucap muntasir pakai sin, apa artinya muntasir? Yang tadinya ya gini loh, bahasa Arabnya gini. Ada kalimat di dalam Al-Quran junudun. Junudun muntasir. Nah, sebuah kesalahan kalau kita terucap junudun muntasir. Nah, yang asli itu kan di atas, Pak. Yang asli itu di atas. Muntasir. Apa artinya muntasir? Ini kan pakai shad, ini pakai apa, Pak ini? Pakai sin. Maksudnya itu pakai shad terkadang terucap pakai sin. Muntasir sama muntasir. Nah, apa bedanya tadi? Salahnya apa salahnya tadi? Angin itu terpecah di tengah atau tertuju satu arah. Cuma bedanya cuma itu toh. Kalau pakai shad, angin tertuju satu arah. Kalau angin terpecah di tengah, terucap menggunakan huruf apa? Shin. Nah, ini kan artinya beda. Muntasir artinya junud, apa artinya junud itu? Pasukan. Junudun muntasir. Pasukan tertolong. Tertolong. Tertolong, muntasir. Lah kalau muntasir, Pak, artinya apa? Kocar kacir. No. Beda antara pasukan yang tertolong dengan pasukan kocar kacir. Muntasir itu kan artinya tersebar, kocar kacir. Gak jelas.
Nah, berubah kan makna jadi berubah makna yang sebaliknya. Ya kan? Jadi lawan kata. Yang tadinya tertolong jadi kocar-kacir. Itu salah satunya. Kenapa kita mengetahui harus memahami poin yang kedua itu diantaranya. Poin yang kedua itu mengarahkan suara angin di ujung lidah itu benar-benar. Itu poin sangat penting sekali. Poin sangat penting sekali. Nah, maka perlu dilatih antara so, si, su dengan sya, shi, shu dengan sa, si, su. Nah, ini tolong dibedakan. Tolong dibedakan. Maka jangan sampai kita merubah Al-Qur'an disebabkan salahnya kita di dalam melafadzkan. Salahnya kita di dalam melafadzkan. Taib. Kita bedakan, kita praktek di halaman berapa Pak kemarin? 45. Coba kita praktek kemudian dirasakan makhoritnya antara 3 huruf itu, sin, sod dengan sya, sin, sod dengan sya. Coba kita praktekkan. Mana sin, mana sod, mana sya. Taib. Nah ini. Coba kita baca sin. Nah tadi caranya seperti itu. Coba satu arah. Jangan sampai gini loh Pak. Jangan sampai tercampur dengan shin. Nah terpecah angin di pertengahan lidah itu jangan sampai gitu. Taib. Coba kita praktek. Sa, si, su, es. Tuh, ujung lidah. Bedakan. Sa, si, su, es. Coba baca. Tuh, jangan sampai ada es. Kita ulang. Sa, si, su, es. Tuh. Coba kita latih yang sod, langsung ke sod. Sama, suara angin tertuju satu arah di ujung lidah. Coba. So, si, su, es. Coba. Cuma sod ada tambahan tadi, diangkatnya pangkal lidah tadi. Khusus huruf sod, poin yang ketiga. Kita ucapkan lagi. So, si, su, es. Baca. Ulangi Pak, ulangi yang keras semuanya, ulangi. Baik. Coba kita latihan yang mecah. Bedakan, ini harus mampu membedakan. Mecah suara angin di pertengahan. Coba. Sya, shi, shu, ash. Ulangi, sin. Coba sin. Coba sod. Shin. Terpecah. Nah, di situ berarti ada pembeda yang sangat jelas, yaitu apa? Antara angin itu tertuju satu arah atau angin itu terpecah di tengah. Itu pembedanya, cuma itu. Taib. Nah itu poin tambahan untuk memperjelas poin yang sudah kita baca, kita pelajari pada pertemuan yang lalu. Taib, kita masuk ke huruf selanjutnya, yaitu makhorijul huruf, punggung ujung lidah pada posisi menempel di ujung 2 gigi seri atas. Taib. Kita masuk di ujung lidah yang selanjutnya. Atau ujung lidah yang terakhir. Huruf ujung lidah yang terakhir. Taib, tolong dihafalkan. Rumusnya seperti ini. Ujung lidah bertemunya dengan gigi seri ada beberapa, ada 3. Yang pertama, ujung lidah bertemu dengan pangkal gigi seri atas. Apa itu? Pangkal gigi seri atas apa hurufnya? To, dal. Perhatikan.
ujung lidah bertemu dengan pangkal gigi seri atas, hurufnya apa? To, ta, dal. Kemudian yang kedua, ujung lidah bertemu dengan pangkal gigi seri bawah, apa itu hurufnya? Sin, shad, kemudian apa? Zain. Kemudian yang selanjutnya kita masuk di poin yang J, yaitu ujung lidah bertemu dengan apa di situ? Yaitu apa? Ujung gigi seri atas. Ujung gigi seri atas. Nah ini harus tahu Pak penempatan rumah-rumahnya. Rumahnya to, rumahnya ta, rumahnya dal, ujung lidah dengan pangkal gigi seri atas. Rumahnya sod, rumahnya sin, rumahnya zain, ujung lidah bertemu pangkal gigi seri bawah. Nah sekarang masuk rumahnya dal, rumahnya wo, rumahnya tha, yaitu adalah ujung lidah bertemu dengan ujung gigi seri atas, yaitu dal, wo, kemudian apa? Tha. Huruf dal, huruf wo, huruf apa? Tha. Baik, kita lihat yaitu hurufnya torful lisan ma'a torfi as-sanaya al-ulya kalau dalam bahasa Arab, yaitu ujung lidah, ringkasan di sini saya ringkas tulisan ini, yaitu ujung lidah bertemu dengan ujung gigi seri atas, dha, wo, kemudian apa? Tha. Baik, huruf dal, huruf wo, huruf apa? Tha. Nah, diingat-ingat tiga huruf di sini adalah ujung lidah bertemu dengan pangkal, bukan pangkal, ujung gigi seri atas. Ujung gigi seri atas. Baik. Untuk catatannya, yang pertama adalah di dalam pengucapan ini, yaitu meletakkan ujung lidah, tiga-tiganya diletakkan ujung lidah di pangkal ujung gigi seri atas. Jadi semuanya sepakat tiga huruf ini, yaitu apa? Diletakkannya ujung lidah, letakkannya ujung lidah di ujung gigi seri atas. Ini harus menjadi tekan bertemu dengan ujung gigi seri atas. Untuk tiga huruf ini, huruf dal, huruf wo, kemudian apa? Huruf sa. Baik, ini sepakat. Da, wo, sa sama di ujung lidah bertemu dengan ujung gigi seri atas. Kemudian khusus untuk huruf sa, disertai angin yang keluar. Nah, kemudian untuk huruf wo adalah diangkatnya pangkal lidah. Nah, di antara tujuannya adalah untuk membedakan antara wo dengan dal. Nah, baik. Jadi tiga catatan selanjutnya tentang tiga huruf ini. Ini penting. Ini sama poin-poin yang penting juga harus kita sampaikan. Tiga-tiganya sama di poin yang pertama, yaitu apa? Diletakkannya ujung lidah dengan ujung gigi seri atas. Dha, tha, wo, sama. Dha, wo, tha, sama. Dan khusus untuk huruf tha disertai apa? Angin yang keluar. Adapun huruf wo sama tha tidak. Huruf do sama dal tidak. Huruf wo sama dal ini tidak keluar, yaitu anginnya tidak keluar.
Itu diangkatnya pangkal lidah khusus untuk huruf dha. Adapun huruf sa, huruf dal maka tidak diangkat. Baik, ini rumusnya pengucapan huruf ini. Kenapa harus seperti ini? Nanti saya akan buka dan kita lihat nanti bareng-bareng kalau masih cukup waktunya. Baik, ini 3 poin. Baik. Ini poin-poin penting. Nanti insya Allah kita sedikit akan membuktikannya. Poin-poin penting ini. Yang pertama apa? Tentang huruf sa, huruf dal, huruf dha ini adalah meletakkan ujung lidah tersebut di ujung gigi seri atas. Jadi dha, tha, wo. Coba kita ucapkan. Dha. Coba. Ucapkan bukan za ya, bukan dha. Tapi dha. Coba. Dha. Dhi. Dhu. Adh. Nah, itu dal. Dalika, coba. Taib, ini huruf dal. Kemudian apa? Wo, coba. Wo. Woi. Wu. Adh. Lama, coba. Taib. Dan sa juga sama. Sa. Lihat huruf sa. Huruf sa. Pengucapan huruf sa adalah diletakkannya ujung lidah dengan ujung gigi seri atas. Sa, bukan terucap dengan sa. Ini salah. Pengucapan summa biasanya diantara poin-poin kesalahannya adalah terucap dengan summa. Summa latus alunna. Jadi summa. Ini artinya sudah berbeda Pak. Antara summa dengan summa. Dengan summa. Nah, summa dengan summa. Artinya sudah beda. Maka harus terucap benar. Tha, bukan sa. Thu, bukan su. Ini artinya beda loh Pak. Artinya beda. Jadi, tha, coba. Thu, thi, ath, tip. Nih sama nggih. Jadi sama. Diletakkannya ujung lidah dengan ujung gigi seri atas. Tiganya sama. Harus terucap di situ. Dan yang poin yang kedua, tha disertai angin yang keluar. Berbeda dengan wa dengan dal. Yang keluar angin hanya tha-nya saja. Tha. Adapun wa, adapun dal tidak. Maka kalau kita mendengar ada orang yang mengucapkan seperti ini, innallaha la yuhibbu apa? Yuhibbuz zalimin. Nah, orang-orang zalim. Ini makhorijnya salah ini. Orang yang menyebut seperti itu salah. Wallahu la yuhibbuz zalimin. Zo. Terucap dengan zo. Apa di situ? Menggunakan huruf zain. Huruf wo, seharusnya wo, seharusnya wo, tidak keluar di situ angin. Demikian juga dha, zalika, enggak, tidak keluar apa? Angin. Hanya tha-nya saja. Tha, thi, thu, ath, thumma, thaniya, bukan sania, tidak. Sania merek apa? Nah, itu.
Nah, tahu itu. Taib. Huruf dha diangkatnya pangkal lidah. Huruf dha yaitu apa? Diangkatnya pangkal lidah. Nah, di sini dituntut untuk membedakan dha dengan dal. Ketika contoh, ketika dhammah, ketika kasroh. Ketika dhammah, ketika kasroh dan sukun, terutama di situ. Kalau fathah, dha sama dzal akan terbedakan dengan vokalnya suara. Tapi kalau kasroh sama dhammah itu harus terbedakan dengan pangkal lidah yang naik. Saya ulangi. Nanti tolong diulang biar lebih jelas videonya. Jadi kalau dzal sama dha fathah itu akan terbedakan dengan suara, ya kan? Dha, dzal beda ketika fathah. Tapi ketika dhammah atau kasroh dengan sukun harus terbedakan dengan diangkat pangkal lidah. Kenapa? Sebagian ayat dari sisi bunyi vokal sama, tetapi harus terbedakan. Contoh, buka di dalam surah Al-Isra. Ayo, buka surat Al-Isra. Yang membawa mushaf atau mushaf digital. Sekarang ada mushaf digital. Apa? HP itu loh, Pak. HP jangan cuma lihat WA, lihat mushaf, Pak. Lihat surah Al-Isra ayat 20 dengan 57. Ra percaya, gitu ya. 57 dengan ayat 20. Ayat 20 berbunyi apa, Pak? Wa makana atau rabbika apa? Mahdhura. Pakai dzal atau pakai dha? Pakai apa? Pakai dha. Lihat di halaman 57. Halaman 57. Ayat 57. Apa itu artinya? Apa itu ayatnya? Inna adzaba rabbika kana mahdhura. Pakai apa itu mahdhuranya? Dzal. Sama-sama kalimatnya berbunyi apa? Mahdhura. Sama-sama mahdhura. Yang pertama mahdhuranya pakai apa? Wa. Yang kedua mahdhuranya pakai dzal. Pak, ini sampean moco kewolak-walik, enggak jelas, itu merubah makna. Maka yang membedakan di sini antara mahdhura dengan mahdhura, yang pertama itu pakai apa, Pak? Yang pertama itu yang ayat 20 pakai apa itu? Pakai dha. Kan gini toh, Pak? Mahdhura. Yang kedua pakai apa? Pakai dzal. Nah, ini yang membedakan antara huruf apa? Dha sama dzal. Dha sama dzal satu makhorid atau beda makhorid? Satu makhorid atau beda ini? Satu makhorid, Pak. Yang membedakan apa? Yang pertama, yang kedua sama. Yang membedakan di sini, yang menentukan artinya adalah poin ini. Paham? Itu kan mahdhura pertama pakai dha, yang mahdhura kedua pakai dzal. Satu makhorid antara dha dengan dzal. Iya atau tidak? Iya tuh, satu makhorid. Poin pertamanya sama, poin keduanya pun juga sama. Yang menentukan maknanya beda makna itu adalah di poin yang ketiga. Ini tok. Makanya penting ini. Nah itu, gara-gara poin yang ketiga toh urusan lama ini kan. Urusannya sudah berbeda makna, maksudnya. Urusannya beda makna. Antum baca yang ke pertama
Wa makana ata'u rabbika mahdzura terbaca dengan dal itu artinya beda. Atau antum baca yang kedua, inna adzaba rabbika kana mahdzura menggunakan dha, itu artinya pun juga berbeda. Apa artinya? Bisa dilihat di mushaf. Apa arti mahdzura dengan dha? Apa arti mahdzura dengan dal? Itu contoh. Belum nanti kalau kita membahas tentang dengung dan sebagainya, dan insya Allah kita akan perjelas pada pertemuan selanjutnya bidznillahi ta'ala. Karena sabun isya gitu. Dan akan kita praktekkan pada pertemuan selanjutnya. Wallahu ta'ala alam bisawab. Sampai di sini. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.